Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga, ada saya Bintang Timur, Zaldi Ramadan, dan Derzi Givari Junior ingin mempresentasikan terkait decision support system, penentuan rekomendasi barang terhadap user e-commerce dan e-commerce Shopee. Oke, kita mulai dari latar belakang. Kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi dan presentasi internet telah menjadikan e-commerce sebagai tulang punggung aktivitas perdagangan, khususnya di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa e-commerce menjadi strategi penting bagi UMKM untuk bertahan dan meningkatkan penjualan, terutama melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Pada tahun 2023, faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan secara kolektif menjelaskan 34% variabilitas adopsi e-commerce Shopee. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System yang bisa disingkat DSS, yang merupakan sistem informasi interaktif yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur. DSS menggabungkan kemampuan analitis, model, dan akses data untuk memberikan rekomendasi atau insight yang lebih cepat dan akurat. Dalam konteks e-commerce, DSS dapat menganalisis data transaksi, perilaku konsumen, serta variabel eksternal seperti tren pasar dan logistik. DSS telah banyak diimplementasikan untuk mengoptimalkan berbagai aspek operasional seperti logistik dan strategi pemasaran. Contohnya, DSS berbasis TopSys telah membantu UMKM menentukan platform e-commerce terbaik berdasarkan kriteria spesifik seperti popularitas, fitur, dan biaya transaksi. Namun, sering bertambahnya produk dan kompleksitas kategori di platform seperti Shopee, pengguna sering mengalami information overload atau sistem rekomendasi produk yang seharusnya menjadi solusi, namun algoritma yang digunakan banyak platform e-commerce masih sering tidak akurat. Ini disebabkan oleh bias popularitas di mana produk tertentu terlalu sering ditampilkan dan bias permasalahan yang menampilkan produk tidak netral berdasarkan atribut visual. Tantangan teknis seperti cold start dan data sparsity juga menyebabkan rekomendasi kurang relevan untuk pengguna atau produk baru. Penelitian juga menunjukkan bahwa sistem rekomendasi yang terlalu mengedepankan kepentingan bisnis tanpa mempertimbangkan relevansi dan kenyamanan pengguna justru menurunkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, kami membutuhkan DSS untuk sistem rekomendasi barang yang mampu mengurangi bias, menangani data terbatas, bekerja secara efisien dalam skala besar, serta menjaga keseimbangan antar nilai konsumen dan keuntungan platform. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem pendukung keputusan DSS yang mampu memberikan rekomendasi barang secara akurat pada pengguna e-commerce dan Shopee. Yang kedua, metode algoritma apa yang efektif untuk meningkatkan relevansi dan personalisasi dalam sistem rekomendasi produk di Shopee. Yang ketiga, bagaimana penerapan DSS dapat mengurangi bias rekomendasi seperti popularitas atau stereotip produk yang umum terjadi pada sistem iklan Shopee. Tujuan dari laporan ini dibuat adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem pendukung keputusan DSS yang mampu memberikan rekomendasi produk yang relevan dan personal di platform e-commerce Shopee. Yang kedua, menganalisis efektivitas sistem dan meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi ketidaksesuaian antara produk yang direkomendasikan dan kebutuhan aktual pengguna. Manfaat dari yang diharapkan itu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis data mining dan machine learning untuk permasalahan rekomendasi pada e-commerce, khususnya pada platform Shopee. Metodologi yang dipakai ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data analisis sumber-sumber ilmiah terkait implementasi
Decision Support System atau DSS dalam konteks manajemen proyek e-commerce, khususnya dalam pengambilan keputusan sistem rekomendasi produk. Sumber yang digunakan berasal dari jurnal nasional dan internasional, proceeding konferensi, serta artikel akademik yang terpercaya yang diperoleh melalui platform seperti Google Scholar, Science Direct, dan IEE Explore. Analisis dilakukan dengan mengkaji bagaimana DSS berperan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi produk, pemetaan kebutuhan konsumen, dan efisiensi sistem logistik dalam proyek teknologi berbasis e-commerce. Oke, lanjut. Definisi dan karakteristik DSS. Apa itu Decision Support System? DSS adalah sistem informasi interaktif berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi semi terstruktur atau tidak terstruktur. DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengambilan keputusan, tapi untuk memberikan dukungan berbasis data, model analitis, dan antarmuka interaktif. Berdasarkan model klasik Simon, proses pengambilan keputusan dalam DSS dibagi menjadi 3 tahap utama: intelligence, identifikasi masalah, desain, pengembangan solusi, dan choice, pemilihan solusi terbaik. Dengan penambahan tahap monitoring, komponen utama DSS secara umum mencangkup 3 elemen: subsistem manajemen data dan subsistem manajemen model, dan subsistem antarmuka pengguna. Dalam pengembangan DSS telah berevolusi menjadi Integrated Decision Support System, yaitu IDSS, yang menggabungkan berbagai sumber data model bisnis seperti ERP, SCM, dan CRM, serta teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, OLAP, dan data mining. DSS dalam manajemen proyek e-commerce. Dalam konteks manajemen proyek e-commerce, DSS berperan penting dalam membantu pengambilan keputusan strategis, taktis, dan operasional, terutama terkait pengadaan, perencanaan, rantai pasok, dan manajemen inventory. Salah satu implementasi DSS yang efektif ditunjukkan dalam sistem ekspor berbasis e-commerce yang menggunakan metode Multiple Criteria Decision Making atau MCDM. Sistem ini mampu mengidentifikasi produk ekspor yang paling efisien serta pasar tujuan yang prospektif dan memperhitungkan berbagai kriteria. Studi lain menyoroti penggunaan metode FUCOM SAW dalam DSS, membantu penggunaan memilih platform e-commerce terbaik berdasarkan preferensi pribadi dan kriteria seperti reputasi, harga, dan layanan pelanggan. Dalam studi kasus pada Shopee Indonesia, DSS juga ditemukan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen yang mendukung pengambilan keputusan di berbagai tingkat, dari chief marketing, office, hingga eksekutif operasional, mencangkup prediksi permintaan, pengelolaan inventory, dan pengoptimalan kampanye promosi, serta analisis kinerja produk. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Zaldi. Lanjut ke DSS untuk sistem rekomendasi produk. Sistem pendukung keputusan DSS dalam e-commerce telah berkembang menjadi elemen krusial dalam pengembangan sistem rekomendasi produk, terutama untuk menangani masalah overload informasi dan personalisasi layanan. Pendekatan yang umum digunakan adalah content-based filtering, yang memanfaatkan atribut produk dan preferensi eksplisit pengguna. Sebagai pelengkap, collaborative filtering menyarankan produk berdasarkan kesamaan perilaku antar pengguna. Untuk mengatasi kekurangannya, metode hybrid filtering yang menggabungkan keduanya telah menjadi strategi dominan dalam pengembangan DSS modern. Lanjut ke framework dan metode riset DSS. Pendekatan multi-kriteria decision making atau MCDM seperti AHP, TOPSIS, dan ViewCom SAW telah diterapkan dalam sistem rekomendasi berbasis DSS untuk mempertimbangkan lebih dari satu variabel pengambilan keputusan, yaitu seperti kualitas, harga, rating, dan popularitas produk. DSS untuk rekomendasi juga telah mengintegrasikan teknologi canggih seperti deep learning,
neural network, dan fuzzy logic. Inovasi ini membuka jalan bagi sistem rekomendasi yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap kebutuhan individual konsumen e-commerce. Untuk peran DSS dalam pengambilan keputusan di e-commerce, ini pengambilan keputusan ini sangat kompleks dan dinamis. Manajer harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti permintaan konsumen, fluktuasi harga, stok barang, kompetitor, hingga efektivitas promosi. Kami lebih fokus pada pendekatan MCDN karena metode ini mampu menyelesaikan permasalahan keputusan yang melibatkan banyak kriteria secara bersamaan dan seringkali bertentangan satu sama lain. Dengan MCDN, proses evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bobot dan prioritas dari masing-masing kriteria. Metode MCDM seperti Viewcom SAW sangat efektif dalam sistem DSS untuk menentukan pilihan platform e-commerce terbaik dan juga dapat disesuaikan untuk menentukan produk yang paling sesuai dalam sistem rekomendasi dengan memperhitungkan atribut seperti fitur, reputasi, harga, dan ulasan. Penerapan model semacam ini sangat relevan untuk perusahaan e-commerce seperti Shopee yang menghadapi pengambilan keputusan strategis dalam hal logistik, manajemen stok, segmentasi pelanggan, dan pengaturan kampanye promosi. Contoh nyata terlihat dari kemampuan Shopee mengelola promosi besar-besaran seperti kampanye 11-11 atau 12-12. Nah, dengan DSS berbasis MCDN, setiap keputusan promosi dapat disesuaikan dengan kriteria tertentu seperti margin, keuntungan, volume stok, permintaan historis, serta segmentasi pengguna. Lanjut, tantangan sistem rekomendasi produk pada e-commerce. Ada beberapa tantangan utama dalam sistem rekomendasi. Pertama itu ada cold start problem, di mana sistem kesulitan memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengguna baru atau produk baru yang belum memiliki riwayat interaksi. Tantangan ini diperparah dengan masalah data sparsity, di mana data yang tersedia sangat terbatas. Dan tantangan kedua itu ada sistem rekomendasi rentan terhadap bias algoritmik seperti popularity bias, di mana produk populer cenderung lebih sering direkomendasikan terlepas dari relevansi dengan preferensi pengguna. Hal ini juga menyebabkan produk baru atau niche cenderung tidak muncul, mengurangi keragaman dan keadilan. Dalam konteks Shopee, bias ini dapat menyebabkan hanya produk dengan pemasaran besar atau ulasan tinggi yang muncul, sementara produk UMKM itu tenggelam. Dan yang tantangan ketiga itu sistem rekomendasi yang terlalu bergantung pada collaborative filtering. Seringkali gagal memetakan kebutuhan aktual pengguna karena hanya melihat kesamaan perilaku, bukan karakteristik pribadi atau tujuan pengguna yang lebih dalam. Ini juga mengakibatkan rekomendasi yang tidak kontekstual. Ketidaktepatan rekomendasi ini berdampak pada penurunan tingkat kepuasan pengguna, kepercayaan terhadap platform, dan efektivitas kampanye pemasaran. Nah, oleh karena itu, penyempurnaan sistem rekomendasi dengan pendekatan berbasis DSS yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis banyak kriteria menjadi sangat penting. Masuk ke integrasi DSS dalam sistem rekomendasi produk. Integrasi decision support system dalam sistem rekomendasi produk menghadirkan pendekatan yang lebih struktur dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan sistem konvensional. Sistem rekomendasi standar seperti content based dan collaborative filtering itu fokus pada kesamaan atribut produk atau perilaku pengguna. Namun seringkali gagal mempertimbangkan aspek manajerial seperti stok, margin keuntungan, dan strategi pemasaran. Dengan DSS berbasis MCDM atau
multiple kriteria decision making, evaluasi produk dapat mencakup variabel-variabel penting seperti harga, rating, jumlah stok, profitabilitas, dan reputasi yang memiliki bobot berbeda sesuai prioritas perusahaan. DSS MCDM mengubah proses rekomendasi menjadi proses pemilihan alternatif terbaik berdasarkan perhitungan skor komprehensif dari berbagai kriteria, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih sejalan dengan tujuan manajemen dan kebutuhan pengguna. Pendekatan teknologi dalam DSS rekomendasi produk, ada beberapa teknik MCDM seperti TOPSIS, VCOR, WASPAS, dan EDAS bahkan digunakan secara hybrid untuk menghasilkan peringkat alternatif yang solid. Misalnya, DSS dapat menetapkan bobot prioritas untuk harga, rating stok, dan margin keuntungan, lalu menghitung skor akhir untuk menentukan produk yang direkomendasikan. Nah, pendekatan ini memungkinkan manajemen untuk menyesuaikan rekomendasi dengan strategi. Apakah fokus pada margin tinggi, penjualan cepat, atau meningkatkan keberagaman produk. Untuk kelebihan DSS MCDM dibanding rekomendasi konvensional. Dalam aspek preferensi pengguna, sistem konvensional itu terbatas pada perilaku historis, sedangkan DSS berbasis MCDM itu mempertimbangkan berbagai kriteria seperti harga, margin, dan stok. Dalam aspek bias, konvensional juga lebih rentan bias produk popularitas, sedangkan MCDM terkontrol lewat bobot kriteria. Dalam aspek keadilan produk, sistem konvensional ini produk niche sering terlewat. Sedangkan MCDM produk baru dapat dipertimbangkan. Dalam aspek transparansi, konvensional ini bersifat kotak hitam. Nah, kalau sedangkan MCDM itu hasil dapat dijustifikasi dari kriteria. Nah, dengan metode seperti Fuzzy, AHP atau Fucom SAW, DSS mampu membentuk insight yang terstruktur. Manajemen dapat melihat bagaimana setiap kriteria keputusan mempengaruhi hasil rekomendasi, sekaligus memberi kesempatan bagi pengguna untuk memahami mengapa produk tertentu muncul sebagai rekomendasi utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dirzi Givari Junior. Ya baik, mulai dari studi kasus dan model implementasi DSS di Shopee. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara menghadapi tantangan besar dalam menyajikan rekomendasi produk yang relevan, efisien, dan berorientasi pada strategi bisnis. Dengan jutaan pengguna dan produk aktif, sistem rekomendasi tidak hanya harus akurat secara personalisasi, tetapi juga harus mampu mempertimbangkan kepentingan manajerial seperti stok, margin keuntungan, promosi aktif, dan posisi logistik. Dalam konteks ini, implementasi Decision Support System atau DSS berbasis multiple criteria decision making menjadi pendekatan yang sangat potensial maksudnya. Sebagai studi kasus, model DSS yang diusulkan dalam konteks Shopee dapat dirancang untuk merekomendasikan produk berdasarkan beberapa kriteria manajerial utama, misalnya harga produk, rating ulasan pengguna, jumlah stok, margin keuntungan, dan status promo. Metode Fucom SAW dipilih karena mampu memberikan bobot yang konsisten untuk tiap kriteria dan menghasilkan skor akhir yang representatif. Lalu pada langkah model implementasi DSS, pertama ada input data. Data diperoleh dari histori transaksi pengguna, atribut produk, data manajemen, dan strategi kampanye yang sedang berjalan. Yang kedua, penentuan kriteria dan bobot Fucom. Manajemen Shopee atau vendor dapat menentukan prioritas, misalnya rating 25%, stok 20%, margin 25%, harga 15%, dan status promo 15%. Fucom digunakan untuk memastikan konsistensi bobot antar kriteria. Yang ketiga, perhitungan skor alternatif.
SAW, Simple Additive Weighting, menghitung skor total masing-masing produk berdasarkan nilai aktualnya dan bobot dari FUCOM. Yang keempat, output. Sistem menghasilkan urutan produk yang direkomendasikan berdasarkan nilai skor tertinggi, baik untuk pengguna maupun sebagai rekomendasi default pada halaman utama. Yang kelima, evaluasi. Sistem dapat diuji menggunakan metrik seperti MAE, Precision K, dan tingkat kepuasan pengguna melalui survei atau simulasi UI. Selanjutnya, contoh simulasi sederhana. Ada produk A dengan harga Rp25.000, rating 4,9, stoknya 100, margin 25%, promonya ada, skor akhir 0,87. Produk B Rp22.000, rating 4,5, stok 150, margin 15% dengan tidak memakai promo, skor akhir 0,71. Dan produk C harga Rp28.000, rating 4,2, stok 80, margin 30% dengan promo, terakhir 0,78. Berdasarkan simulasi ini, produk A direkomendasikan karena memiliki kombinasi nilai tertinggi setelah diproses oleh FUCOM SAW. Studi ini memperlihatkan bahwa integrasi DSS dengan metode MCDM memberikan fleksibilitas dan kontrol dalam proses rekomendasi, yang tidak hanya mengandalkan perilaku pengguna semata, tetapi juga memperhatikan kondisi bisnis real dan target manajemen. Selanjutnya, analisis dan interpretasi peran DSS. Dapat disimpulkan bahwa DSS memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas sistem rekomendasi produk pada platform e-commerce khususnya Shopee. Tidak seperti sistem rekomendasi konvensional, DSS memungkinkan proses rekomendasi dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan manajerial serta strategi bisnis. Melalui integrasi metode multiple criteria decision making, DSS mampu mengakomodasi berbagai kriteria penting secara simultan seperti harga, rating, stok, margin keuntungan, dan promosi yang semuanya berdampak langsung terhadap performa bisnis dan pengalaman pengguna. Secara praktis, DSS juga membantu manajemen e-commerce dalam 1. Menyaring dan memprioritaskan produk berdasarkan kebijakan penjualan dan logistik. Yang kedua, peningkatan efisiensi promosi dengan memilih produk yang layak ditampilkan berdasarkan kombinasi performa dan profitabilitas. Yang ketiga, mengoptimalkan stok dan distribusi karena sistem mengetahui produk yang sebaiknya ditingkatkan visibilitasnya. Yang keempat, menurunkan risiko bias dan cold start. Karena keputusan sistem tidak semata-mata berdasarkan interaksi pengguna sebelumnya, melainkan juga data bisnis aktual. Dari sisi pengguna, sistem rekomendasi yang didukung DSS berpotensi lebih adil dan personal karena menyajikan pilihan yang benar-benar relevan dari segi kualitas dan manfaat, bukan sekedar popularitas. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pengguna terhadap platform. Selanjutnya di kesimpulan bab 4, kesimpulan peran MCDM dalam DSS rekomendasi produk. MCDM merupakan pendekatan dominan dalam pengembangan DSS karena kemampuannya menangani berbagai kriteria yang saling bertentangan. Dalam konteks e-commerce seperti Shopee, MCDM sangat penting karena memungkinkan evaluasi produk mempertimbangkan berbagai faktor manajerial dan pengguna secara simultan. FUCOM sebagai metode penentuan bobot kriteria dalam MCDM atau FUCOM atau Fuzzy Full Consistency Method adalah salah satu metode MCDM yang sangat efektif dalam menentukan bobot kriteria. Metode ini dipilih karena kemampuannya memberikan bobot yang konsisten untuk setiap kriteria dan menghasilkan skor akhir yang representatif. Kelebihan DSS berbasis MCDM termasuk FUCOM dibanding rekomendasi konvensional. Preferensi pengguna
DSS berbasis MCDM mempertimbangkan berbagai kriteria, tidak terbatas pada perilaku historis. Pengendalian bias, DSS berbasis berbasis MCDM mengontrol bias melalui bobot kriteria, membantu mengurangi popularity bias. Lalu keadilan produk baru atau niche dapat dipertimbangkan. Lalu transparansi, hasil DSS berbasis MCDM dapat dijustifikasi dari kriteria yang digunakan, memungkinkan pemahaman yang lebih baik bagi manajemen dan pengguna. Simulasi implementasi DSS dengan Fukomsau di Shopee. Model DSS diusulkan untuk merekomendasikan produk di Shopee berdasarkan kriteria manajerial utama seperti harga, rating, stok margin, dan status promo. Melalui langkah-langkah input data, penentuan bobot dengan Fukom, perhitungan skor dengan SAU, output rekomendasi dan evaluasi, integrasi DSS dengan metode MCDM seperti Fukom memberikan fleksibilitas dan kontrol dalam proses rekomendasi. Tidak hanya mengandalkan perilaku pengguna tetapi juga kondisi bisnis real dan target manajemen. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pengguna terhadap platform. Baik, sekian presentasi dengan judul Decision Support System penentuan rekomendasi barang terhadap user e-commerce Shopee dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.